Cek sudah masuk. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muslim. Saya guru PJOK SMA Negeri 1 Meranggen, CGP Angkatan 10 Kabupaten Demak. Dan saya hari ini ditemani Ibu Nur Aliyah, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Meranggen. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi, kemudian besok Ibu, saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas untuk melakukan observasi atau supervisi kelas. Selamat pagi Ibu, Selamat pagi Pak. gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Pak Rifki gimana? Alhamdulillah sehat. Ibu, adapun dilaksanakan supervisi tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita lakukan praobservasi sebagai persiapan awal untuk nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran biar lebih siap khususnya dan lebih percaya diri. Eh, itu mungkin yang akan kita lakukan hari ini, Bu. Nggih. Ya, Pak. Ada beberapa hal yang nanti akan saya lakukan dan saya pertanyakan pada Ibu. eh, tapi ini jangan istilahnya membuat beban, Ibu, nggih. Jadi kita Ya, santai aja karena observasi ini juga sifatnya nanti insya Allah nggak menyulitkan Ibu Nur Aliyah. ya. Nggih. Hal pertama yang akan saya tanyakan Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Terima kasih Pak Rifki atas kesempatannya ya Pak. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan besok, di mana saya akan mengambil sebuah materi atau bab tentang teks naratif. Ya. Pada teks naratif ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai antara lain yang pertama, bahwa peserta didik nanti diharapkan mampu memahami fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan unsur-unsur kebahasaan dari teks naratif. Kemudian juga peserta didik diharapkan mampu menyusun pesan moral atau moral lesson dari teks yang mereka dengar. Dan selanjutnya peserta didik mampu mempraktekkan atau menceritakan kembali tentang teks naratif yang mereka dengar. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik nanti akan mampu diharapkan menggunakan teks naratif tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama dengan berhubungan dengan keterampilan membaca yang bersifat rekreatif atau menghibur. Seperti itu Pak Rifki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, terima kasih Bu Al. Sudah saya rasa apa yang Bu Al sampaikan mengenai tujuan pembelajaran dari teks naratif yang Ibu sampaikan sudah mencakup termasuk awal memahami, terus anak bisa menyusun, habis itu bisa mempraktekkan dan bahkan yang luar biasanya anak nanti bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nggih, untuk yang pertanyaan berikutnya, Ibu, apa area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai nanti? Ini Pak, saya merencanakan dalam pembelajaran saya nanti apa-apa yang ingin saya kembangkan adalah antara lain yang pertama, eh, saya ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan peserta didik saya, di mana mereka mendengarkan video yang saya putarkan, kemudian mereka dengan seksama mendengarkan serta menyaksikannya, kemudian mereka diharapkan mampu menganalisis teks naratif dari video yang mereka tonton. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan kemampuan kognitif mereka dalam mengenali serta mengidentifikasi apa atau fungsi dari teks naratif tersebut, kemudian seperti apa struktur teksnya yang meliputi mereka mampu mengembangkan mana poin-poin orientasinya, orientation, mana complication-nya, mana resolution, dan mana reorientation-nya. Kemudian dilanjutkan mereka juga diharapkan mampu mengembangkan video yang mereka tonton, kemudian mereka mengidentifikasi mana yang
masuk pada karakter utama dan karakter pendukungnya. Settingnya seperti apa, kemudian pilotnya seperti apa, plotnya seperti apa. Kemudian pengembangan yang berikutnya, Pak, eh, saya harapkan nanti siswa mampu mengembangkan keterampilan berbicara mereka, di mana dalam video yang saya eh, putarkan, mereka mendengarkan, melihat, kemudian mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam hal speaking, di mana anak-anak nanti mampu menceritakan kembali atau retell dalam bahasa Inggris, meskipun dalam konteks yang sangat sederhana, dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang keempat, Pak Riki, saya juga mengharapkan kemampuan mereka dalam pembelajaran nanti, saya kembangkan dalam pembelajaran dalam pemanfaatan teknologi. Saya menghadirkan beberapa jenis-jenis media-media interaktif seperti video, animasi, dan yang lain sebagainya terkait dengan memperkenalkan kepada peserta didik saya tentang teks naratif atau tentang dongeng yang ingin saya sampaikan. Seperti itu, Pak Rifki. Ya, terima kasih Bu Al. Saya kira apa yang diungkapkan Bu Al mengenai keterampilan baik mendengar, terus membaca, bahkan anak bisa mewujudkan dalam berbicara itu sangat luar biasa, sangat lengkap sekali. Dan bahkan tadi saya sedikit mendengar inovasi dalam pembelajaran menggunakan banyak strategi semacam itu. Saya kira itu sangat menarik sekali. Terima kasih, dan mungkin ini pertanyaan selanjutnya, Bu Al. Rancangan pembelajaran seperti apa yang nanti akan Ibu lakukan besok? Seperti misalkan strategi pembelajaran semacam apa, atau model pembelajaran semacam apa, dan metode pembelajaran yang seperti apa yang ingin Ibu bawakan besok? Oke, Pak Riki, selain apa yang area yang saya kembangkan tadi sudah saya persiapkan, saya juga merancang sebuah strategi atau metode atau model pembelajaran yang mungkin beragam ya, di mana strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini tentunya tidak bukan adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran yang saya hadirkan nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, namun juga tidak meninggalkan pembelajaran tersebut terkoneksi dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional, saya masukkan di dalamnya. Kemudian saya juga menerapkan strategi pembelajaran yang kooperatif, di mana dalam strategi ini peserta didik mampu untuk bersama berdiskusi dalam sebuah kelompok. Mereka mendiskusikan, kemudian mengidentifikasi video tentang naratif yang mereka lihat, mereka dengar dengan baik. Mereka saling bertukar pendapat, saling memberikan ide-ide mereka yang mereka tuangkan dalam sebuah tulisan, di mana meliputi beberapa hal, yaitu struktur, unsur kebahasaan, kemudian termasuk kosakata yang baru yang penting-penting, baik itu berupa kata maupun frasa ataupun dalam bentuk kalimat, mereka tuangkan bersama, satu dengan yang lainnya saling berdiskusi dengan baik. Kemudian yang harapan yang selanjutnya dalam pembelajaran kooperatif, satu dengan yang lain bisa memberikan ide mereka untuk memberikan sebuah pesan moral yang bisa mereka petik dari video yang mereka tonton. Seperti itu, Pak Rifki. Kemudian dengan mengembangkan konsep ini, diharapkan siswa nanti akan mampu menguasai teks naratif secara mendalam, serta mereka mampu menerapkannya dalam berbagai konteks. Ya, terima kasih Bu Al. Apa yang disampaikan Bu Al termasuk tadi pembelajaran yang berpusat pada murid melalui pembelajaran diferensiasi, termasuk strategi kooperatif yang luar biasa. Itu saya kira saya mendengarnya sendiri itu sangat menyenangkan, bahkan saya yakin itu mudah untuk diterima murid, dan murid mudah untuk nanti menerapkan dalam kehidupannya. Oke, mungkin ini Bu Al ada pertanyaan yang terakhir yang akan saya ajukan. Ada lagi nggak kira-kira Bu Al untuk strategi yang ingin Bu Al munculkan nantinya?
Iya, Pak. Mungkin saya juga memiliki tahapan yang terakhir dari proses tahapan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok, di mana strategi yang terakhir yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berbasis project, di mana project di sini saya minta anak-anak nanti terakhir untuk bisa present atau mempresentasikan secara mandiri, secara pribadi. Pada akhirnya setelah tahapan dari listening, mendengarkan, kemudian mengonsep sebuah kata, frasa sampai kalimat dengan lengkap, kemudian harapannya terakhir mereka mampu speaking, berbicara dalam konteks materi yang dipelajari hari ini, yaitu materi teks naratif. Harapannya anak-anak peserta didik mampu untuk berbicara dalam bahasa Inggris dengan cara clue yang mereka gunakan adalah mereka mendengarkan atau menonton video, kemudian menceritakan ulang, atau istilah bahasa Inggrisnya itu retell, menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri, kemudian menggunakan bahasa yang sederhana pun tidak masalah. Yang penting para siswa peserta didik itu memiliki effort atau usaha yang luar biasa. Harapan saya dari satu kata, satu frasa sampai ke kalimat menjadi sebuah paragraf pendek yang bisa diucapkan oleh peserta didik itu suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi saya sebagai seorang pendidik, Pak. Di Iya. mana harapan saya tujuan akhirnya nanti akan seperti itu. Kemudian dengan bahasa yang sederhana pun tidak apa-apa, tapi tidak melupakan kaidah struktur teks naratif yang sudah diberikan kepada anak-anak. Kemudian tujuan yang terakhir nanti, Pak, mudah-mudahan dengan saya menyajikan berbagai macam ragam kegiatan pembelajaran ini yang bisa saya kategorikan sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi ini, anak-anak nanti peserta didik mampu untuk memahami, kemudian menyusun, serta mempresentasikan di depan kelas secara mandiri dengan baik dan benar, sehingga semuanya dapat tercapai, Pak, tujuan pembelajaran yang saya rangkai, yang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa diraih dengan baik, seperti itu. Ya, terima kasih luar biasa, Bu Al. Saya mendengarnya aja kagum, bahkan di dalamnya yang terakhir Bu Al tadi sampaikan apa motivasi intrinsik itu muncul dari apa yang disebutkan. Mungkin itu nanti saya yakin akan menarik dan membuat murid kita bisa lebih bisa apa mengenal tujuan yang ingin Bu Al capai. Dan jangan lupa mungkin hal yang paling harus kita lakukan di samping kita berusaha semacam ini, kekuatan doa itu luar biasa ya Bu Al. Iya, Pak. Terima kasih Bu Al, dan ini mungkin mengganggu ya waktu Bu Al, dan apa Bu Al yang setelah kita melakukan praobservasi yang Bu Al rasakan itu untuk persiapan besok kita ke observasi, apa yang Bu Al rasakan sekarang? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, Pak, sudah diajak untuk berbincang-bincang, ngobrol tentang praobservasi. Saya merasa lebih lega, lebih percaya diri nanti dalam melakukan proses pembelajaran dengan bantuan arahan dari Pak Rifki tadi, poin-poin pertanyaan yang menggiring saya sehingga menciptakan sebuah ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang sangat membantu saya nanti dalam proses pembelajaran nanti. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Masukan-masukannya. Ya, Mohon terima doanya kasih ya, nggih, Pak. Bu, nggih. Baik, untuk observasi hari ini saya rasa Ibu Nur Alia sudah luar biasa, sudah tentang kesiapan. Saya yakin tadi apa yang dibilang sudah lengkap, bahkan dalam modul ajarnya sudah tertera semua. Kita tinggal besok di apa jadwal observasi. Insya Allah saya akan dampingi di kelas Ibu. Setelah observasi nanti kita ada satu pertemuan lagi Ibu untuk melakukan pasca observasi. Ngoten nggih. Ya, Terima kasih, kasih. Pak. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.